Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, saya Rani Rahmawati dengan NPM 4073. Saya Dia Bintari Azaria dengan NPM 4085. Saya Gina Citra Maharani dengan NPM 4138. Langsung saja ke materinya yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, langsung saja. Yang pertama itu ada biaya penjualan produk sampingan diperlukan sebagai pendapatan lain-lain, yaitu biaya produksi gabungan yang akan dialokasikan ke produk-produk gabungan tidak akan berubah, yaitu tetap sebesar 2.739.800. Ini didapatkan dari buku biru halaman 81, yaitu pada biaya produksi proses 1. Kemudian ditambahkan dengan satu 1.520.200. Ini juga didapatkan pada buku biru halaman 81 proses 2. Kemudian untuk hasilnya yaitu sama dengan 3.900.000. Kemudian untuk nilai penjualan barang sampingan yaitu ada 40 ton, itu didapatkan dari penjualan dalam ton selama bulan Mei 2016. Kemudian dikalikan dengan 10.000 didapatkan dari buku biru halaman 81, kemudian dikurangi dengan 2.500, itu didapatkan dari buku biru juga halaman 81 pada biaya muatan sebesar 2.500 per ton. Kemudian untuk jumlahnya yaitu sama dengan 40.000 dikali dengan 7.500. Kemudian jumlahnya yaitu 300 juta. Untuk jurnalnya yaitu ada 31 Mei 2016 ada kas sebesar 300 juta pada debit, kemudian ada pendapatan lain-lain 300 juta pada kredit. Kemudian yang kedua ada biaya penjualan produk sampingan diperlukan sebagai tambahan pendapatan, yaitu biaya produksi gabungan yang akan dialokasikan ke produk-produk gabungan tidak akan berubah, yaitu tetap sebesar 2.739.800 ditambahkan dengan 1.520.200, yaitu sama dengan 3.900. Kemudian maaf 3.900. Kemudian nilai penjualan barang sampingan yaitu sama dengan 40.000 ton dikali dengan 10.000, kemudian dikurangi dengan 2.500 sama dengan 40.000 dikali dengan 7.500, yaitu 300 juta. Kemudian jurnalnya yaitu 31 Mei 2016 ada kas sebesar 300 juta pada debit, kemudian pendapatan lain-lain sebesar 300 juta pada kredit. Kemudian ada biaya penjualan produk sampingan diperlukan sebagai pengurangan harga pokok. Nah, ini sebenarnya sama saja dengan nomor 1 dan 2, yaitu sama dengan 2.739.800 ditambahkan dengan 1.520.200, kemudian hasilnya yaitu 3.900. Kemudian nilai penjualan barang sampingan yaitu 40.000 ton dikali dengan 10.000 dikurangi dengan 2.500 sama dengan 40.000 dikali dengan 7.500, yaitu 300 juta. Untuk jurnalnya juga sama, yaitu pada 31 Mei 2016 ada kas sebesar 300 juta pada debit. Ya, yang membedakan yaitu ada pada beban pokok penjualan sebesar 300 juta pada kredit. Untuk yang selanjutnya ini akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya ada biaya penjualan produk sampingan diperlukan sebagai biaya produksi gabungan.
biaya produksi gabungan itu sebesar 3.900.000.000. Itu diperoleh dari biaya produksi proses 1 dijumlah dengan proses 2 pada buku biru halaman 81. Lalu dikurangi biaya produksi produk samping 40.000 galon dikali 10.000 dikurangi 2.500 sama dengan 300 juta. Sehingga biaya produksi gabungannya itu sebesar 3.600.000.000 itu diperoleh dari 3.900.000.000 dikurangi dengan 300 juta. Sehingga jurnalnya itu kas sebesar 30 juta. Kas sebesar 300 juta di debit dan persediaan barang dalam proses sebesar 300 juta di kredit. Lalu selanjutnya ada metode harga pasar. Yang pertama itu ada kristal gula, harga pasar final per ton sebesar 1.560.000 dan tetes gula sebesar 143.750. Dan ton produksinya kristal gula itu sebesar 14.000 dan tetes gula sebesar 16.000. Itu diperoleh dari buku biru halaman 81. Sehingga harga pasar finalnya itu yang kristal gula itu sebesar 21.840.000.000 itu diperoleh dari 1.560.000 dikali dengan 14.000. Dan harga pasar final untuk tetes gula itu sebesar 2.300.000.000 itu diperoleh dari 143.750 dikali dengan 16.000. Sehingga biaya pemrosesan setelah titik pisah batas 2 itu kristal gula sebesar 1.140.000.000 dan tetes gula itu tidak ada karena hanya sampai proses 2. Sehingga totalnya itu sebesar 1.140.000.000. Lalu selanjutnya harga pasar hipotesis untuk kristal gula sebesar 20.700.000.000. Itu diperoleh dari harga pasar final kristal gula dikurangi dengan biaya pemrosesan setelah titik pisah batas 2. Selanjutnya harga pasar hipotesis untuk tetes gula itu tetap sebesar 2.300.000.000 sehingga totalnya adalah 23 miliar. Untuk persentase harga pasar hipotesis itu kristal gula sebesar 90% dan tetes gula sebesar 10%. Sehingga pembagian biaya produksi gabungan untuk kristal gula sebesar 3.240.000.000 dan tetes gula sebesar 360 juta. Selanjutnya ada metode biaya rata-rata per unit. Biaya rata-rata per ton total sama dengan total biaya gabungan dibagi total jumlah galon yang diproduksi. Nah, tadi kan total biaya gabungan sebesar 3.600.000.000 dibagi dengan total galonnya itu 30.000 sehingga menghasilkan 120.000 rupiah. Untuk ton produksi kristal gula itu sebesar 14.000 dan tetes gula sebesar 16.000 sehingga pembagian biaya produksi gabungannya untuk kristal gula sebesar 1.680.000.000 dan tetes gula sebesar 1.920.000.000 sehingga totalnya sebesar 3.600.000.000. Selanjutnya untuk metode rata-rata tertimbang.
biaya rata-rata tertimbang per unit. Rumusnya total biaya produksi gabungan dibagi total rata-rata tertimbang, yaitu total biaya produksi gabungannya sebesar 3.600.000.000 dibagi 200.000, sehingga menghasilkan Rp18.000. Untuk ton produksi kristal gula sebesar 14.000 dan tetes gula sebesar 16.000. Lalu poin untuk kristal gula sebesar 12 dan tetes gula sebesar 2 itu diperoleh dari buku biru halaman 84. Sehingga rata-rata tertimbangnya itu untuk kristal gula sebesar 168.000 dan tetes gula sebesar 32.000 itu diperoleh dari ton produksi dikali dengan poin. Sehingga biaya produksi untuk kristal gula sebesar 18.000 dan tetes gula sebesar 18.000. Untuk pembagian biaya produksi gabungannya itu kristal gula sebesar 3.024.000.000 dan untuk tetes gula itu sebesar 576.000.000, sehingga totalnya itu 3.600.000.000. Nah, itu diperoleh dari rata-rata tertimbang dikali dengan biaya per unit. Selanjutnya ada metode untuk kuantitatif. Ton produk untuk kristal gula sebesar 14.000 dan tetes gula sebesar 16.000, sehingga totalnya sebesar 30.000, dan pembagian biaya produksi gabungannya untuk kristal gula itu sebesar 1.680.000.000 dan tetes gula sebesar 1.920.000.000, sehingga totalnya 3.600.000.000. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya untuk yang nomor 6, ini adalah tentang nilai persediaan barang jadi. Di sini ada alokasi biaya produksi gabungan, itu seperti yang pembagian yang ini. Jadi di kristal gulanya itu sebesar 3.240.000.000. Kemudian di tetes gulanya adalah 360 juta. Kemudian ada tambahan biaya produksinya, itu ada untuk kristal gula ada 1.140.000.000, itu dari buku biru halaman 81. Sedangkan untuk yang tetes gula itu tidak ada karena hanya sampai pada proses 2 atau tidak sampai pada proses yang ketiga. Jadi untuk total biayanya, itu yang dari alokasi biaya produksi gabungan ditambahkan dengan tambahan biaya produksi, hasilnya adalah 4.380.000.000. Dan untuk tetes gula adalah 360 juta. Untuk jumlah ton yang diproduksi untuk kristal gula itu ada 14.000 ton, untuk tetes gula ada 16.000 ton, itu dari buku biru halaman 81. Sehingga untuk biaya produksi per tonnya adalah untuk kristal gula 312.857,14 dan untuk tetes gula ada 22.500. Perhitungannya tuh dari yang total biaya ini dibagi dengan jumlah ton yang diproduksi. Kemudian ada perhitungan persediaan untuk yang kristal gula. Persediaan awal ton di 1 Mei 2016 adalah 3.600 dan untuk yang tetes gula adalah 20.400. Itu dari buku biru halaman 81. Kemudian produksi selama bulan Mei 2016 untuk kristal gula ada 14.000 ton, untuk tetes gula adalah 16.000 ton. Sehingga jumlah produksinya itu untuk yang kristal gula itu 17.600, dari 3.600 ditambahkan dengan 14.000. Kemudian untuk yang tetes gula adalah 36.400, dari 20.400 ditambahkan dengan 16.000. Kemudian untuk penjualan selama bulan Mei, di kristal gula sendiri itu ada 13.000 ton, kemudian untuk yang di tetes gula adalah 16.000 ton. Sehingga persediaan akhir pada 30 Mei 2016, untuk yang kristal gula adalah 4.600 ton dan
Untuk tetes gula ada 20.400 ton. Itu dari penjualan selama bulan Mei dikurangi, maaf, untuk yang jumlah produksi bulan Mei dikurangi dengan penjualan selama bulan Mei. Sehingga di sini ada biaya produksi per tonnya, itu dari jumlah yang ini, ada 312.857,14 dan juga 22.500, menghasilkan nilai persediaan akhir. Itu dari persediaan akhir yang ini dikalikan dengan biaya produksi per ton. Di kristal gula ada 1.439.142, maaf, 1.439.142.200, sedangkan untuk yang di tetes gula ada 459 juta. Selanjutnya di nomor 7 itu tentang analisis penjualan tetes gula untuk pemrosesan lebih lanjut. Di sini ada pendapatan penjualan per ton setelah pemrosesan lebih lanjut, itu ada 250.000, itu dari soal halaman 84. Kemudian pendapatan penjualan per ton pada titik pisah batas, itu ada 143.750, itu dari buku biru halaman 81. Sehingga untuk selisih pendapatan penjualan per galonnya itu dari yang 250 ini dikurangi dengan 143.750, itu menghasilkan 106.250. Kemudian di sini ada biaya pemrosesan tambahan per galon, itu dari 1.040.000.000 di halaman 84 buku biru dibagi dengan 16.000 ton, itu menghasilkan 65.000. Sehingga terdapat laba per galon jika memproses lebih lanjut itu adalah 41.250. Jadi PT Sugerindo sebaiknya memproses lebih lanjut proses tetes gula, produk tetes gula karena lebih menguntungkan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.